الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada Jumat ini kita sama-sama tingkatkan takwa kita. Kita takut kepada Allah lebih dari takut kepada apapun. Lalu kita kerjakan perintah-perintah Allah itu dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Bersyukur kita alhamdulillah sampai ini hari Allah masih beri nikmat, Allah masih berikan panas, Allah berikan kuat, Allah berikan sehat, Allah berikan kita keamanan. Kita masih juga diberikan iman dan roh masih di dalam badan kita masing-masing. Siapapun di antara kita kalau sudah pergi roh dari badannya, maka dia tidak akan bisa berbuat lagi dan pasti tidak ada lagi tambahan amal ibadah untuk dirinya. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga keluarga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik bagi kita di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita ini. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oleh karena itu, sebetulnya kita nggak boleh takut akan mati itu seperti takut betulan. Dalam artian orang semuanya sudah banyak yang meninggal, baik karena sakit, kecelakaan, ataupun karena memang sudah ajalnya meninggal tersebut. Itu pun tidak dilihat siapapun orangnya, mau dia muda, mau dia tua,
Mau dia orang tinggal di desa atau kota, Allah tidak pernah merisaukan itu. Pokoknya kalau sudah ajal, maka pada waktu itu pula dia meninggal. Kematian adalah bagian dari proses perjalanan yang pasti. Maka yang dirisaukan itu bukan kita ini, saya nanti bisa mati gara-gara sakit ini, saya bisa mati gara-gara nggak punya duit. Bukan itu yang dirisaukan. Saya bisa mati gara-gara kelaparan. Bukan itu. Yang paling harus dirisaukan itu, setelah kita meninggal itu, kita kemana arahnya? Apa ditempatkan di tempat yang mulia surga, atau malah kita bergeser ke tempat sebelah kiri neraka? Ini yang paling kita takutkan. Karena kalau sudah meninggal itu nggak bisa lagi balik ke dunia ini. Kemudian kalau sudah meninggal itu nggak bisa lagi kita minta-minta, ya Allah saya sudah melihat siksa neraka, udah balikkanlah saya ke dunia. Nggak bisa lagi. Tidak ada pertimbangan lagi. Kekal selama-lamanya. Habis, sudah habis sudah. Namanya saja meninggal dunia, meninggalkan seluruh apa saja yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, ternyata ada juga kematian itu indah atau dimaksud dengan husnul khatimah. Akhir hidup kita ini dengan cara yang baik. Pertama, orang yang husnul khatimah itu adalah ketika dia meninggal mampu mengucap la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Hakim. Oleh karena itu jangan enggan-enggan kita melafaz atau menzikirkan la ilaha illallah. Setelah sholat Jumat, la ilaha illallah. Setelah kita sholat, sedikit banyaknya ucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang meninggal, daripada kita takziah bicara sana sini, lebih baik kita sama-sama zikir la ilaha illallah. Bahkan kalau kita berjalan pun sebaiknya kaki kanan menyebut la, kaki kiri menyebut ilaha, kaki kanan menyebut illah, kaki kiri menyebut Allah, la ilaha illallah. Daripada penuh mikir ataupun apa saja dalam pikiran kita yang meresahkan, mendingan kita zikir la ilaha illallah diperbanyak. Untung-untung ketika akhir hayat kita itu tibalah kita dengan bisa mengucap la ilaha illallah. Ini husnul khatimah. Kedua, diriwayatkan Ahmad dan An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah, kalau orang meninggal itu dalam keadaan dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat, mungkin banyak tanggungan yang ia pikirkan, dan menanggung ini menanggung masalah-masalah orang-orang banyak. Bisa jadi dia memikirkan banyak anak yatim yang ia pelihara, atau anaknya sendiri banyak yang ia pelihara, sampai dahinya pun berkeringat. Pokoknya ia memelihara orang, dia RT RW ataupun dia pejabat, dia memang sayang kepada rakyat sampai berkeringat dahinya, lalu sampai meninggal pula dia gara-gara memikirkan kesejahteraan. Ini termasuk jugalah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Bukan keringat-keringat karena kepanasan banyaknya dosa, tapi karena kebaikan, banyaknya ingin berbuat pahala. 3, wafat di malam Jumat atau di hari Jumat. Seperti hari Jumat ini baik itu wafatnya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. 4, mati dalam peperangan. Itu di zaman orang perang. Kalau kita insya Allah aman-aman saja, tapi jangan pula malah nyari-nyari permusuhan. Kadang-kadang kita sesama Islam, satu teriak takbir, dua-duanya kelahi, ini juga tidak termasuk mati syahid.
Makanya berdamai-damai sajalah di antara kita. Ada masalah tolong dibicarakan. Kelima, mati disebabkan memperjuang agama Allah atau penyakit kolera. Makanya disebut kolera ini kan adalah wabah. Taun adalah wabah. SARS adalah wabah. AIDS adalah wabah. Kemudian termasuk COVID-19 juga wabah. Tidak sengaja kena pula ke kita dan kita meninggal, atau penyakit TBC, keracunan, tenggelam, tertimpa reruntuhan, terbakar, busung lapar dan sejenisnya. Ini juga dikategorikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Keenam, mati dalam rangka membela agama dan jiwa. Diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ahmad. Ketujuh, mati dalam mempertahankan harta dari perampok. Kita lagi di jalan sepi misalnya, datang begal, kita kelahi, lawan dia, mati kita. Itu dalam rangka mempertahankan harta kita dari perampok, termasuk mati yang baik. Berikutnya adalah mati dalam kondisi melakukan amal-amal yang soleh. Diriwayatkan oleh Ahmad. Makanya supaya kita itu mendapatkan mati baik, ada dua saja kuncinya. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, tobat terhadap semua perbuatan yang telah kita lakukan, dosa atau maksiat. Banyak para sahabat memang betul-betul saking takutnya kepada Allah, dia betul-betul takut melakukan apapun, hati-hati dalam berbuat. Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, aku mengenal 30 orang sahabat dan masing-masing sangat khawatir dirinya dari kemunafikan. Tak seorang pun di antara mereka yang mengaku bahwa keimanannya setara dengan malaikat Jibril dan Mikail. Diriwayatkan juga dari Al-Hasan, katanya tak ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali seorang yang beriman, dan tak ada yang merasa tenang dengan kemunafikan itu kecuali orang munafik itu sendiri. Abu Darda ini juga termasuk sahabat Nabi. Bukan hanya nama masjid Abu Darda. Abu Darda berkata, keyakinanku bahwa Allah akan menerima satu solatku lebih aku suka daripada dunia ini. Itu yang diyakini oleh Abu Darda. Satu solatku saja selama hidupku ini, aku yakin itu solatku diterima. Entah solat Jumat kah, entah solat tarawih kah, satu saja solatnya, kata Abu Darda, itu lebih aku suka daripada dunia ini dan seisinya. Dikatakan juga bahwasanya Abu Darda ini bukan hanya orang biasa, dia juga punya harta. Biasanya kalau orang-orang kaya berkata tentu masyarakat dengar, apalagi orang kaya yang beriman. Makanya jangan kita larut kepada dunia ini terlalu. Jangan sampai kita munafik dalam kehidupan. Apalagi kita dengar-dengar sekarang ini gara-gara mau mendata banyak supaya terdapat COVID di daerah, maka dibilanglah semuanya COVID. Sakit mah dibilang COVID, sakit jantung dibilang COVID. Ini namanya munafik. Jangan sampai begitu. Keluarga kita, aparat yang melakukannya, aparat kesehatan, polisi, tentara yang menjaganya, dinas-dinas, jangan lagi berkata kalau dia meninggal mah dibilang corona, meninggal jantung dibilang corona. Taruhlah dia dapat uang ratusan juta, keluarga juga dia dikasih uang, tapi keberkahan uangnya itu kan tidak ada jadinya, sehingga dia makan dan keluarganya, meninggal dia dan keluarganya dalam keadaan kemunafikan. Fa'adhari ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم